Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Widiasari dengan NIM 192311122. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah segala sesuatu termasuk bahan-bahan fisika dan kimia yang dapat mengganggu ekosistem. Pencemaran lingkungan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut polutan. Polutan dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, dan panas. Beberapa ciri-ciri dari polutan: yang pertama, kadarnya melebihi di atas normal atau melebihi ambang batas. Yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Dan yang ketiga, berada pada tempat yang tidak semestinya. Yang pertama, pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air yang menyebabkan air tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Beberapa faktor penyebab pencemaran air. Yang pertama yaitu limbah industri. Limbah industri merupakan air limbah industri yang mengandung zat berbahaya. Kegiatan industri sendiri akan menghasilkan produk utama yaitu bahan jadi dan produk yang tidak terpakai yaitu limbah. Yang kedua, limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari kegiatan perumahan, pasar, perkantoran, penginapan, puing-puing bahan bangunan, dan besi tua bekas mesin atau kendaraan. Limbah rumah tangga berupa bahan organik, anorganik, bahan berbahaya, dan beracun. Yang ketiga adalah limbah pertanian. Air limbah pertanian tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, namun penggunaan pestisida secara berlebihan menimbulkan kerusakan ekosistem perairan. Limbah bahan berbahaya dan beracun timbul akibat adanya kegiatan pertanian. Penanggulangan pencemaran air. Pengelolaan limbah bertujuan untuk menetralkan air dari bahan-bahan tersuspensi dan terapung, menguraikan bahan organik biodegradable atau bahan organik yang dapat terurai oleh aktivitas makhluk hidup, meminimalkan bakteri patogen atau bakteri penyebab penyakit, dan memperhatikan estetika dan lingkungan. Yang pertama, pembuatan kolam stabilisasi. Air limbah diolah secara alami untuk menetralisasi polutan sebelum air limbah dibuang ke sungai. Yang kedua, instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Pengelolaan ini dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama, primary treatment atau pengelolaan pertama, yaitu memisahkan zat cair dan padat menggunakan filter atau saringan dan bak sedimentasi. Yang kedua, secondary treatment. Pengelolaan kedua yaitu mengkoagulasikan, menghilangkan koloid, dan menstabilkan zat organik dalam limbah. Dan yang ketiga, tertiary treatment atau pengelolaan lanjutan, yaitu penghilangan nutrisi atau unsur hara khususnya nitrat dan fosfat, penambahan klor, dan memusnahkan organisme patogen. Yang ketiga, pengelolaan ekskreta. Ekskreta terdapat dalam air limbah rumah tangga, mengandung bakteri patogen. Jika tidak dikelola terlebih dahulu akan menimbulkan berbagai penyakit. Pengelolaan ekskreta dapat dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada jamban atau septic tank di sekitar tempat tinggal, dialirkan ke tempat pengolahan, dan dapat dilakukan secara kolektif. Yang kedua, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kondisi udara yang mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik atau biologi yang berdampak buruk bagi kesehatan, baik pada manusia, hewan, tumbuhan, dan merusak keindahan alam, kenyamanan, dan properti. Pencemaran udara terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, pencemaran udara primer, disebabkan langsung dari sumber pencemar. Contohnya, peningkatan karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran manusia. Dan yang kedua, pencemaran udara sekunder, disebabkan oleh reaksi antar substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Contohnya, pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel yang mengandung oksigen. Terdapat 2 faktor penyebab pencemaran udara. Yang pertama, aktivitas alam. Pencemaran udara aktivitas alam ini seperti bencana alam.
Contohnya gunung meletus yang menimbulkan abu vulkanik dan mencemari udara sekitar dan merugikan organisme, dan kebakaran hutan yang menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah banyak. Yang kedua, aktivitas manusia. Pembakaran sampah, asap-asap industri, asap kendaraan, asap rokok, senyawa kimia buangan seperti CFC, dan sebagainya. Pencemaran udara dapat berdampak pada kesehatan, tumbuhan, efek rumah kaca, dan rusaknya lapisan ozon. Yang ketiga adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan alami tanah. Pencemaran tanah terjadi karena kebocoran limbah atau bahan industri, penggunaan pestisida, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah, air limbah dari penimbunan sampah atau limbah industri. Beberapa faktor penyebab pencemaran tanah. Yang pertama adalah limbah domestik yang berasal dari pedagang, tempat usaha, hotel, kantor-kantor pemerintah, dan tempat wisata. Limbah domestik berupa limbah padat dan cair. Limbah cair berupa tinja, deterjen, oli, dan cat. Apabila meresap ke tanah dapat merusak kandungan air tanah dan membunuh mikroorganisme tanah. Limbah padat berupa senyawa anorganik yang tidak dapat diuraikan mikroorganisme seperti plastik, serat, keramik, kaleng, dan bekas bahan bangunan. Yang kedua adalah limbah industri, yang mana berasal dari sisa produk industri berupa limbah padat dan cair. Limbah padat merupakan hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, dan bubur yang berasal dari proses pengolahan. Contohnya sisa pengolahan pabrik gula, pulp, kertas, rayon, plywood, pengawet ikan, daging, buah, dan sebagainya. Yang ketiga, limbah pertanian. Karena pengetahuan petani yang kurang, menggunakan pupuk sintetik melebihi ketentuan atau caranya yang tidak tepat. Akibatnya, limbah pertanian berupa sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah membuat tanah tercemar, misalnya pupuk urea dan pestisida untuk pemberantas hama tanaman. Sekian video pembelajaran dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat.